siang, saya Januar Sandi dengan nomor induk mahasiswa 181431340, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum atau kuliah zoologi vertebrata pada hewan dengan spesies reptil yakni kadal dengan nama latin Mabuya multifasciata. Sebelum kita masuk pada praktikumnya, tentunya kita perlu mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain pinset, kemudian jarum pentul, lalu kapas, gunting, cutter, dan tentunya styrofoam sebagai tempat atau wadah pembedahannya. Nah, adapun bahannya yaitu alkohol, di mana saya menggunakan alkohol 70% untuk membius kadal tersebut, dan juga tentunya bahan utamanya yaitu kadal. Nah, di luar dari itu tentunya kita tidak lupa pada alat yang paling penting yaitu handscoon dan juga masker. Nah, setelah memperkenalkan alat dan bahan, tentunya langkah sebelum masuk pada praktikumnya, terutama kita membius dulu spesimennya atau kadalnya agar dapat dilakukan pembedahan. Nah, sebelum itu kita menggunakan perlengkapan keamanan dulu, yakni handscoon dan masker. Setelah menggunakan perlengkapan keamanan, sekarang kita akan mulai membius spesimennya, dimana kita membius menggunakan alkohol yang dituangkan pada kapas. Nah, dimana setelah dituangkan dimasukkan ke dalam tempat spesimen disimpan untuk membuat spesimennya menjadi lemas sebelum dibedah. Ya, mungkin seperti ini. Tujuan dilakukannya pembiusan ini agar spesimen atau kadal yang hendak kita bedah ini tidak berontak ketika kita lakukan pembedahan, sehingga dilakukannya dengan mudah, dan itulah tujuan dari dilakukannya pembiusan terhadap spesimen ini. Dibius dan didiamkan beberapa saat hingga berdasarkan dari spesimen atau kadal tersebut, kemudian kita letakkan pada wadah, ini styrofoam, kemudian kita beri jarum pentul. Nah, pada kadal ini adapun morfologinya dia itu terbagi menjadi yakni caput atau kepala, dimana kepala itu terbagi menjadi nares atau lubang hidung, ada di sini paling depan, nares atau lubang hidung. Kemudian mata, dimana pada mata ini dia itu terdapat selaput tidur atau niktitas. Nah, setelah itu ada mulut, kemudian juga memiliki gendang telinga atau membran Tiffany. Nah, setelah dari bagian atas atau bagian kepala atau caput, kita turun ke satu bagian badan, dimana pada bagian badannya ini dia itu ditutupi oleh sisik. Ini sisiknya. Kemudian juga terdapat dorsal atau punggung. Lalu kita beralih ke ekstremitas atau bagian tubuhnya. Itu ini yang terbagi menjadi dua, yaitu bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Dimana pada bagian tubuh atas
dia itu terdapat lengan atas yang ini atau branchium, kemudian lengan bawah yang ini antebranchium, lalu telapak tangan yang ini atau biasa juga disebut dengan manus, dan juga jari-jari atau digiti. Lalu kita beralih ke anggota tubuh bagian bawahnya, dimana dia itu terbagi menjadi paha atau femur, lalu pes atau tangkai kaki, kemudian jari-jari atau digiti. Lalu ke bagian tubuh terakhirnya yaitu ekor atau caudal. Mengetahui morfologinya, sekarang kita masuk ke bagian pembedahannya untuk mengetahui anatomi dari kadal ini. Nah, untuk membedahnya kita perlu membaliknya, di mana pembedahan dilakukan pada bagian tubuh bawah dari kadal. Kita membelah perutnya. Ini merupakan anatomi atau bagian dalam dari kadal tersebut, dimana pada bagian dalamnya atau anatominya terdapat jantung yang ini, kemudian paru-paru yang ini, lalu kandung kemihnya ada di tepat di bawah jantungnya, lalu yang ini adalah lambung, kemudian yang ini adalah usus halus, kemudian ini usus besar, dan ini adalah ovumnya, dimana dapat kita ketahui bahwa ini merupakan kadal betina. Lalu untuk ginjalnya ada di sebelah sini, tidak dapat terlihat karena kurang diiris lagi atau kurang dibedah lagi. Lalu yang ini di sini merupakan kloakanya. Nah, itu merupakan anatomi dari kadal ini. Setelah mengamati morfologi dan anatomi dari spesimen yakni kadal tadi dilakukan pada saat pembedahan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan dan sistem respirasinya. Di mana sistem pencernaannya itu dimulai dari mulut atau rongga mulut, yang kemudian makanan melewati kerongkongan atau esofagus, kemudian dibawa ke lambung, dimana setelah dari lambung makanan terus diteruskan ke usus halus dan ke usus besar untuk dicerna. Nah, setelah dicerna dari usus besar kemudian masuk ke kloaka dan diteruskan ke anus. Nah, kemudian sistem respirasinya, dimana sistem respirasinya dimulai dari oksigen yang masuk ke lubang hidung atau nares, yang kemudian diteruskan ke trakea, lalu ke bronkus, lalu dibawa lagi ke alveolus hingga tiba di paru-paru. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan dan respirasinya, dan demikian juga praktikum dari mata kuliah zoologi vertebrata untuk mengetahui bagaimana struktur morfologi dan anatomi dari hewan spesies reptil yakni kadal
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.